Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman, dan juga nikmat diberikannya kita kemudahan untuk bisa berusaha menuntut ilmu, melangkahkan kaki kita, memudahkan langkah-langkah kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang fikih. Kita kemarin terakhir sampai pada atau baru telah selesai membahas tentang adab-adab masuk ke dalam toilet, ya, adab buang hajat. Sekarang kita lanjutkan. Berkata penulis di sini, Syekh Al-Badawi rahimahullahu taala, Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, Babul Aniyah, bab Al-Aniyati, bab tentang bejana-bejana. Jadi di sini para ulama membahas tentang bejana apa saja yang boleh digunakan oleh seorang muslim. Karena ini juga diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, wa yajuzu isti'malu al-awani kullaha illa aniyatan dhahabi wal fiddati fa innahu yuhramul aklu wasyarbu fihima khassatan duna sa'il isti'mal. Kata beliau, dibolehkan menggunakan atau memanfaatkan segala macam jenis bejana. Ya, dibolehkan memanfaatkan dan menggunakan segala macam jenis bejana kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi silakan kita gunakan segala macam bejana yang terbuat dari bahan selain emas dan perak. Ya, dari plastik atau dari besi, dari tembaga, dari kaca, atau dari apa saja. Banyak sekali yang dibolehkan. Adapun bejana yang terbuat dari emas dan perak, ini tidak diperbolehkan kita gunakan, ya. Kemudian beliau lanjutkan, fa innahu, karena sesungguhnya, ya, bejana yang terbuat dari emas dan perak itu haram untuk digunakan makan dan minum, ya. Tidak boleh digunakan untuk makan dan minum pada bejana yang terbuat dari emas atau perak secara khusus. Jadi menurut penulis, ya, bejana dari emas dan perak itu tidak boleh digunakan, itu haramnya hanya khusus pada makan dan minum. Jadi tidak boleh kita makan dari piring yang terbuat dari emas atau perak, atau kita minum dari gelas yang terbuat dari emas dan perak, atau juga termasuk sendoknya, garpunya, atau tempat-tempat untuk menaruh makanan, ya, seperti baskom-baskom yang kita gunakan untuk menaruh makanan di situ. Itu tidak boleh terbuat dari emas atau perak. Ini menurut penulis. Duna sa'il istimal, ya, selain penggunaan yang lainnya. Artinya yang dilarang cuma khusus makan dan minum saja. Adapun menggunakan bejana itu untuk yang lain, seperti untuk menampung air, ya, menampung air atau yang lainnya, menurut penulis di sini boleh. Ya. Dan tentu di sini ada khilaf para ulama. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh digunakan secara mutlak. Pokoknya bejana apa saja. Ya, pokoknya penggunaan apa saja maksudnya.
Kalau dia bejana tersebut terbuat dari emas atau perak, maka tidak boleh secara mutlak. Artinya baik untuk makan atau minum atau yang digunakan untuk yang lainnya. Untuk menampung air misalnya, kita punya ember buat menampung air terbuat dari perak atau dari emas. Menurut Imam Syafi'i, ya dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh. Semua penggunaannya tidak boleh. Nah, kalau menurut penulis Al-Wajiz di sini, ya yang dilarang memang yang tidak boleh hanya untuk makan dan minum. Ya. Ya. Adapun yang selain makan dan minum boleh gunakan emas dan perak. Nah, beliau berdalil penulis di sini dengan ya hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, ya, wa la talbisul harira wad dibaj, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi sallallahu dari hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu, janganlah kalian minum, fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati, dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini ada larangan khusus. Nabi melarang minum. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala talbisul harira wal dibaj, dan janganlah kalian memakai pakaian yang terbuat dari al-harir, sutra yang tebal, wal dibaj, ini juga termasuk sutra tapi yang tipis. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya hal-hal tersebut ya tadi bejana yang terbuat dari emas dan perak dan juga sutra-sutra itu, lahum fid dunya, itu milik orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan itu untuk kalian di akhirat nanti. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW hanya melarang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ada juga hadis yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang salah seorang istri Nabi SAW, ana Rasulullah SAW qala alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama jarjiru fi batnihi nar jahannam. Ya, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa li Muslim innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati al-fiddati wal dhahab. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, ya, dia itu yujarjir. Itu adalah orang yang menyalakan, ya, yujarjir itu mendidih artinya. Yang mendidihkan perutnya dengan nar jahannam, dengan api neraka. Nah, ini ancaman. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan makan, ya. Sesungguhnya orang yang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari perak dan emas, ya, itu seperti orang yang mendidihkan perutnya dengan api neraka jahanam. Itu. Ini hadis yang mengancam. Nah, dalam dua hadis ini hanya disebutkan ya larangan tersebut pada masalah makan dan minum. Oleh sebab itu penulis Fikih Al-Wajiz ini menjelaskan tadi yang dilarang itu hanya untuk makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Adapun penggunaan yang lain, kalau ada bejana yang tidak digunakan untuk makan dan minum, yang terbuat dari perak, itu tidak mengapa, atau terbuat dari emas. Kan tetapi ya ini khilaf badan ulama, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu secara mutlak enggak boleh, ya. Mau buat makan atau minum atau yang lain tidak boleh, karena ini melambangkan ya melambangkan kesombongan, ya, menggunakan itu untuk bejana terbuat dari emas dan perak. Adapun yang selain dari emas dan perak silakan. Bahkan para ulama menjelaskan walaupun harganya mahal, misalnya ada bejana kita yang terbuat dari suatu bahan yang jauh lebih mahal dari perak misalnya, tidak mengapa, karena yang dilarang di sini adalah emas dan perak.
Nah, ini bagian terakhir dari pembahasan bab air ya. Sebelum nanti kita akan masuk bab at-taharah. Nah, insyaallah bisa dipahami. Kemudian sekarang beliau akan masuk pada pembahasan yang baru. Ya. Beliau mengatakan at-taharatu lis-shalah. Bersuci untuk salat. Ya, at-taharatu lis-shalah, bersuci untuk salat. Kemarin sudah kita bahas ya. At-taharah itu ada dua macam. Apa? Siapa yang masih ingat makna dari taharah? Raf'ul hadath wa izalatun najas. Nah, mengangkat hadas dan membersihkan najis. Apa beda hadas dan najis? Hadas diangkat dengan cara mandi. DP itu DP cara. Tapi DP beda sekarang dulu. Apa? Keadaan itu apa? Hadas. Nah, kalau najis? Najis bendanya. Nah, bendanya. Jadi najis itu bendanya. Ya, benda. Kencing kan bendanya toh. Itu najis, benda najis. Kotoran ya manusia itu bendanya najis. Kalau hadas itu enggak ada bendanya, cuma keadaan kita. Jadi kalau misalnya kita kentut, berarti kita sudah berhadas. Sudah berhadas kalau kita kentut. Kita berarti sudah dalam keadaan berhadas. Tapi enggak ada bendanya, hadas itu enggak ada bendanya. Itu cuma sesuatu yang disifatkan pada diri seseorang. Nah, kalau najis itu ada bendanya. Kemarin kita berikan ilustrasi, misalnya seorang buang air kecil. Dia kencing. Maka kencing yang keluar dari tubuhnya itu adalah najis. Dan dalam saat yang sama dia juga sudah berhadas, hadas kecil. Nah, gitu. Nah, taharah yang dilakukan seorang sebelum sholat itu mencakup dua hal tersebut. Menghilangkan najis dulu dari seluruh badannya kalau ada. Nah, itu sudah kita bahas kemarin kan? Ya, cebok, ya, membersihkan najis kalau kita jalan ke masjid terus menginjak kotoran, ya, menginjak najis misalnya, bagaimana caranya sudah kemarin itu. Kita sudah jelaskan semua dalam tata cara membersihkan najis. Nah, sekarang kita akan cara menghilangkan hadas, berarti membersihkan najis, ya. Jadi sebelum sholat kita harus bersihkan diri kita sucikan diri kita dari dua hal tersebut, dari najis dan dari hadas. Ya, membersihkan tubuh dari najis sudah kita bahas kemarin. Ya, ada beberapa poin itu. Sekarang membersihkan tubuh dari hadas, mengangkat hadas. Berkata penulis at-taharatu lis-shalah, bersuci untuk sholat. Ya. Dan bersuci untuk sholat ini itu hukumnya wajib, ya. Wajib. Baik bersuci menghilangkan najis atau bersuci mengangkat hadas. Itu dua-dua wajib, ya. Kita harus perhatikan ini pakaian kita, tubuh kita sebelum kita berangkat sholat. Apakah ada najisnya? Kalau ada kita cuci dulu, bersihkan dulu. Kemudian apakah status kita ini sudah masih berhadas? Kalau masih berhadas maka kita angkat dengan cara wudu atau mandi nanti. Begitu. Itu perbedaan najis dan hadas. Ini dua kalimat yang sering kita dengar, tapi kalau orang yang tidak belajar nggak bisa membedakan ini, susah membedakan, ya. Najis dan hadas. Nah, jadi harus kita pahami ini benar-benar, ibu-ibu. Dan untuk sholat harus bersih dua-dua, bersih dari najis dan bersih dari hadas. Kata Nabi SAW di sini, la tuqbalu sholatu bi ghairi tahurin. Ya, tidak akan diterima sholat tanpa bersuci. Ya, tidak sah sholat kita kalau kita tidak bersuci. Ya, suci dari najis dan suci dari hadas. Wa taharatu nau'ani, dan bersuci itu kata penulis ada dua macam. Taharatu bil ma, bersuci dengan air, wa taharatu bis shayd, dan bersuci dengan debu. Berarti tayamum. Nah, di tayamum ini kalau tidak ada air. Insyaallah nanti akan dibahas pada tempatnya. Awalan yang pertama, at-taharatu bil ma, bersuci dengan air. Ada dua, ya, bersuci maksudnya mengangkat hadas dengan air itu ada dua, al-wudu wal ghuslu, berwudu dan mandi.
Al-wudu. Pertama yang akan beliau bahas di sini al-wudu, sifatuhu, tata caranya. Tata cara wudu ini terdapat dalam satu hadis yang mana hadis ini merupakan dijadikan sandaran oleh banyak para ulama fikih dalam menjelaskan tata cara wudu yang sempurna. Jadi dalam satu hadis ini, hadis yang terkenal, hadisnya Humran Maula Utsman. Ya, Humran Maula Utsman. Rata-rata kalau kita buka kitab fikih, ketika para ulama menjelaskan tentang wudu, tata cara wudu yang sempurna dari awal sampai akhir, itu mereka membawakan hadis ini biasanya. Nah, cara wudu ini di dalam hadis an Humrana Maula Utsmana dari Humran Maula Utsman. Humran Maula bekas budak yang dimerdekakan oleh Utsman. Nah, jadi Humran ini kalau ada kata Maula berarti itu bekas budak yang dimerdekakan oleh seseorang yang disebutkan namanya. Kalau di sini Humran Maula Utsman, berarti Humran bekas budak yang dimerdekakan oleh Utsman. Bisa jadi Humran ini memang budaknya Utsman terus dia merdekakan, atau Humran ini budaknya orang lain terus dibeli oleh Utsman kemudian dia merdekakan. Nah, jadi hubungan antara orang yang memerdekakan dengan budak itu dalam Islam itu dilekatkan, dibawa kemana-mana, ya. Karena apa? Karena nanti Humran ini dalam bab fikih waris, kalau budak ini yang seperti Humran ini yang dimerdekakan oleh seseorang, ketika dia mati, nanti orang yang memerdekakan dia mendapatkan warisan. Nah, gitu dalam Islam. Jadi kalau Humran ini meninggal, dia kan sudah merdeka, sudah dimerdekakan. Kalau dia meninggal dan dia punya harta, nah hartanya Utsman dapat bagian. Karena Utsman yang memerdekakan dia. Makanya selalu dilekatkan, dikaitkan Humran Maula Utsman, Fulan Maula Fulan, begitu, agar tahu oh dia ini siapa yang merdekakan dulu itu. Karena jasa orang yang memerdekakan budak itu besar sekali. Ya, besar. Ya, seorang budak itu yang dia itu sangat dalam strata sosial itu sangat rendah budak itu, ya. Bisa diperjualbelikan, bisa dihadiahkan, ya. Tidak menguasai hartanya sendiri, ya, hartanya untuk tuanya, seperti itu. Maka kalau ada orang yang membebaskan budak, maka orang ini sangat besar jasanya kepada budak tersebut. Maka kalau budak tersebut yang sudah merdeka ini meninggal, maka orang yang memerdekakan itu mendapatkan bagian waris. Kemudian di sini juga kita dapat faedah bahwasanya ilmu itu mengangkat tinggi kedudukan seseorang. Lihat Humran, hadis Humran ini kan bekas budak. Walaupun dia sudah bekas budak, tetap ya kalau dia tidak berilmu ya stratanya biasa saja. Tapi dia bekas budak dan dia berilmu. Dia riwayatkan hadis wudu'nya Utsman ini. Beliau riwayatkan dan sampai kepada kita sampai sekarang. Bayangkan berapa ribu tahun lalu ini. Beliau riwayatkan dan dibahas dalam kitab-kitab fikih. Setiap ulama membahas hadis ini, setiap kita mengamalkan hadis ini, pahalanya akan mengalir sampai kepada Humran ini. Masya Allah, lihat itu ilmu mengangkat seseorang. Kita nggak kenal lagi raja-raja yang sudah meninggal. Kita nggak kenal lagi orang-orang kaya yang sudah mati. Itu jadi tanah. Tapi kita mengenal nama Humran Maula Utsman ini. Ini top namanya. Kalau ibu-ibu sering baca kitab fikih, pas bahasan wudu ini pasti hadis ini insya Allah pasti ada. Karena hadis ini menggambarkan bagaimana lengkapnya ya wudu Nabi dari awal sampai akhir. Nah, perawinya ya Humran sampai kepada Utsman. Nanti pahalanya mengalir terus sampai kepada Humran, terus sampai kepada Utsman, terus sampai kepada Nabi SAW. Itu pahala ilmu yang mengalir. Kita masih mengenal nama beliau sampai sekarang. Tapi raja-raja dahulu, orang-orang kaya mana yang kita tahu? Tidak ada. Sudah banyak yang mati. Tidak ada lagi doa yang mengalir pada mereka. Ya. Seperti itu. Maka kita berusaha berilmu dan mengajarkan ilmu. Kita tidak tahu kapan Allah jadikan ilmu itu bermanfaat. Bisa jadi ilmu itu akan bermanfaat bagi orang lain ketika kita sudah mati. Dan pahalanya terus mengalir kepada kita ketika kita telah terbaring dalam kubur kita. Ini. Dari Humran, an Humrana, bekas budaknya atau bekas budak yang dimerdekakan oleh Utsman.
Humran mengatakan ana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in. Ya, kita baca dulu hadisnya. Da'a bi wudu'in fatawadda'a faghassala kaffayhi thalatha maratin thumma madmada wastanshara thumma ghassala wajhahu thalasi maratin thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha maratin thumma ghassala yadahu al-yusra mithla dhalika thumma masaha ra'sahu thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha maratin thumma ghassala yusra mithla dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Qala Ibnu Syihab wa kana ulama'una yaquluna hadzal wudu'u asbagu ma yatawaddau bihi ahadun lis-salati. Ya, hadis yang muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita baca artinya. Dari Humran, bekas budak yang dimerdekakan Utsman radhiyallahu anhu, dia mengatakan sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta da'a biwadu'in, air wudu. Kalau dibaca wadu berarti airnya. Kalau dibaca wudu berarti perbuatan. Ya. Kalau wadu air wudu. Kalau wudu perbuatan wudu. Ya. Jadi Utsman kata Humran meminta air wudu dibawakan kepada beliau. Jadi Utsman ini ceritanya ingin melatih, ingin mempraktekkan cara wudu Nabi SAW di hadapan para tabi'in atau di hadapan para murid-murid beliau yang ada di sekitar beliau. Jadi dipraktekkan langsung agar mereka langsung melihat bagaimana caranya wudu Nabi. Nah, ini menunjukkan bolehnya kita mempraktekkan suatu ibadah dalam rangka mengajarkan, boleh. Ya. Kita mempraktekkan wudu di hadapan anak kita dalam rangka kita mengajarkan dia, boleh. Atau mempraktekkan sholat dalam rangka mengajarkan, ini boleh. Ya, bukan berarti syirik atau riya, bukan, tapi untuk mengajarkan. Nah, ini Utsman menyuruh mengambilkan air wudu di dalam bejana. Fatawadda'a, kemudian beliau berwudu. Nah, faghasala, maka beliau mencuci, ya, kafai salasa maratin, mencuci dulu dua telapak tangannya 3 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau tumpahkan dulu, ya. Jadi tangan kanan itu, telapak tangan kanan dicuci dengan cara apa? Tidak langsung dimasukkan ke dalam bejana, tapi tumpahkan dulu sedikit. Bejananya dimiringkan, tumpahkan ke telapak tangan kanan, kemudian 3 kali. Kemudian setelah itu yang telapak tangan kanan yang sudah bersih tadi dimasukkan ke dalam bejana, menciduk air, kemudian mencuci telapak tangan kiri. Gitu, ya. Itu caranya pertama. Mencuci telapak tangan 3 kali. Jadi sekali lagi kita mulai ambil air dalam bejana. Cuci telapak tangan kanan. Tidak langsung dimasukkan ke dalam bejana, tapi bejananya dimiringkan, tumpah ke atas telapak tangan kanan 3 kali. Setelah telapak tangan kanan sudah dicuci 3 kali, baru itu masukkan telapak tangan kanan ke dalam air untuk menciduk air untuk mencuci telapak tangan kiri. Ini pertama. Summa madmado. Kemudian Utsman madmado, berkumur-kumur. Jadi menciduk air dengan telapak tangan kanan, kemudian memasukkannya ke mulut, wastansaro, kemudian memasukkannya ke hidung dan dikeluarkan lagi. Ya, istinsar namanya. Jadi satu ambilan air dengan telapak tangan kanan itu masuk ke mulut, kemudian langsung masuk ke hidung. Ya, masuk ke hidung langsung dikeluarkan, yang di mulut itu pun dikeluarkan, digunakan untuk berkumur-kumur. Ya. Ini pun dilakukan 3 kali, ya, dilakukan 3 kali.
Setelah itu thumma ghasala wajhahu. Kemudian Utsman ghasala. Lihat menggunakan lafaz ghasala. Ya. Mencuci. Membasuh, ya sama. Ghasala itu artinya mencuci atau membasuh. Wajahnya 3 kali. Nah, untuk membasuh wajah mengambil dengan 2 telapak tangan, menggabungkan telapak kanan dan kiri, telapak tangan kanan dan kiri, ambil kemudian dicuci wajahnya, dibasuh. Batas wajah dari atas itu tumbuhnya rambut, paling atas itu. Batas tumbuhnya rambut depan kita yang atas sampai di dagu paling bawah. Itu batas vertikal. Kalau batas horizontal dari telinga sampai telinga sebelah. Ya. Yang bagian tumbuh telinga itu, ada yang daging menonjol di batas pertumbuhan telinga sampai di situ. Itu harus terbasuh semua, tercuci semua. Kemudian telinga juga bagian dari kepala. Ya. Tapi itu nanti ketika mengusap kepala. Nah, selesai wajah. Tsumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi thalatha maratin. Kemudian beliau membasuh, mencuci, ya. Lihat menggunakan lafaz ghasala. Seperti tangan tadi telapak tangan ghasala, wajah ghasala, kemudian sekarang tangan juga ghasala. Mencuci tangannya yang kanan ilal mirfaqi sampai ke mirfaq, siku, sampai ke siku, ya. Jadi kalau dalam hadis ini sesuai teks hadis dicucinya dari ujung jari dulu sampai ke siku. Jadi mulainya bukan dari siku ke ujung jari, tapi dari ujung jari sampai ke siku. Ya. Dari ujung jari sampai ke siku. Ya, siku termasuk. Ya, siku termasuk yang harus dicuci. Ya. Jadi termasuk siku. Thalatha maratin, 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yusra mithla dzalika. Kemudian beliau juga mencuci tangannya yang kiri seperti itu juga, ya, 3 kali dari ujung jari sampai siku. Ya. Kemudian tsumma masaha ra'sahu. Kemudian beliau Utsman masaha, mengusap. Nah, masaha itu mengusap. Tidak, lihat ra'sahu, kepalanya. Ya, tsumma masaha ra'sahu, beliau mengusap kepalanya. Nah, untuk kepala ini digunakan lafaz masaha. Masaha itu hanya mengusap. Apa beda ghasala dan masaha? Kalau ghasala kata para ulama itu airnya mengalir. Jadi airnya benar-benar mengalir, tercuci di telapak tangan, di wajah, kemudian tangan sampai siku itu benar-benar airnya mengalir. Nah, untuk masaha, kalau masaha itu airnya tidak mengalir. Masaha itu hanya melewatkan dengan sesuatu yang basah. Jadi hanya melewatkan dengan sesuatu yang basah. Jadi tangan kita basahkan, jadi air tidak tertampung di tangan, tapi tangan kita hanya basah begitu saja, terus diusap ke kepala. Nah, itu perbedaannya. Kalau ghasala itu airnya benar-benar mengalir, ya. Kalau masaha tidak ada, cuma melewatkan sesuatu yang basah. Tangan kita basahkan, tidak tampung air, terus usap ke kepala. Nah, cara mengusap kepala itu disebutkan dalam hadis yang lain. Itu cuma 1 kali, ya. Di sini lihat. Untuk tadi wajah dan tangan sampai siku itu 3 kali. Thalatha maratin. Adapun dalam mengusap kepala di sini tidak disebutkan 3 kali. Sehingga para ulama menjelaskan itu cuma 1 kali. Dalam riwayat yang lain, ya, jadi saya gabungkan riwayat-riwayat ini. Caranya adalah dengan memulai dari awal tumbuhnya rambut kepala di depan, kemudian usap ke belakang, ya, terus sampai ke tengkuk dengan tangan kita tadi yang sudah basah, kemudian kembalikan lagi ke depan, ya. Jadi usap 1 kali ke belakang sampai tengkuk, terus balik lagi ke depan. Atau bisa sebaliknya, mulai dari tengkuk belakang,
sampai ke depan, terus balik lagi ke belakang. Itu boleh. Jadi kalau rambut kita panjang, yang paling bagus atau gondrong, paling bagus dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan, baru ulang balik lagi dari depan ke belakang, agar rambutnya jadi rapi lagi. Ya, tapi kalau rambut pendek, ya boleh dari depan ke belakang, ulang balik lagi ke depan. Kalau seperti itu kan rambutnya tidak akan acak-acakan. Ya, terserah cara yang mana. Nah, dalam mazhab Syafi'i, hal seperti itu disunahkan. Membasuh seluruh kepala dari depan ke belakang itu sunnah saja. Yang wajibnya, yang penting, yang wajib dalam mazhab Syafi'i, sebagian kepala sudah terusap itu sudah sah. Jadi kita cuma usap ubun-ubun, atas tumbuh rambut kepala itu kita usap sampai ke tengah misalnya, itu sudah sah menurut mazhab Syafi'i. Adapun kalau mau sesuai lebih sesuai sunnah, ya boleh seperti ini kata yang tadi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi yang lebih tepatnya, wallahu alam, dan lebih hati-hatinya, kita gunakan dengan cara yang sempurna. Kita usap seluruh kepala kita. Ya. Itu kepala. Nah, di sini tidak disebutkan setelah mengusap kepala. Dalam hadis Humron ini langsung kaki, tidak disebutkan telinga. Nah, tapi dalam hadis lain disebutkan mengusap juga telinganya. Jadi telinga juga diusap, bukan diguyur, cuma diusap seperti kepala itu. Karena telinga terbagian daripada kepala. Ya. Telinga bagian daripada kepala. Maka setelah mengusap kepala kita, tanpa mengambil air yang baru lagi, langsung kita usap telinga. Caranya memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, kemudian jari jempol mengusap bagian belakang telinga, ya, diputar begitu. Nah, jadi telinga satu paket dengan kepala, ya. Telinga satu paket dengan kepala. Sebagian ulama mengatakan boleh mengambil air yang baru. Jadi habis kepala, boleh kita celupkan lagi tangan kita ke air. Ingat, cuma dicelupkan, tidak ditampung, cuma untuk membasuh, bukan membasuh tapi mengusap. Celupkan lagi tangan kita, terus basah lagi, baru kita usap telinganya. Boleh seperti itu. Yang sebagian ulama lain mengatakan tidak perlu, cukup yang air yang ada di tangan kita yang mengusap kepala itu cukup langsung dengan telinga. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, thumma ghassala rijlahu. Nah, kemudian beliau Utsman ghassala lagi, mencuci atau membasuh rijlahu, kakinya al-yumna, yang kanan, ilal ka'bain, sampai ke ka'bain, dua mata kaki. Ya, ka'bun itu artinya sesuatu yang menonjol. Makanya Ka'bah itu disebut Ka'bah karena dia menonjol. Pas berada di tengah-tengah lembah dan dia menonjol ke atas, maka disebut Ka'bah. Nah, Ka'bain di kaki itu dua tonjolan yang ada di kaki kita itu kiri kanan 3 kali. Ya. Berarti dari lafaz hadis ini, berarti yang dicuci dari ujung jarinya dulu sampai ke Ka'bainnya, kedua mata kakinya. Itu. Kemudian thumma ghassala yusra mithla dzalik, kemudian mencuci dan atau membasuh yang kiri seperti itu juga. Nah, ini selesai, ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan khusus kaki ini di sela-sela. Jadi kita lihat kaki kita, tipe jari kaki kita. Kan intinya kaki itu harus terbasuh semua. Anggota wudhu itu harus kena air semua. Tidak boleh yang menyisakan walaupun sekecil apapun nggak kena air. Nah, kaki kita misalnya kan ada jari-jarinya kan. Jari-jari itu kan dempet-dempetan. Nah, agar air itu sampai ke sela-sela jari yang dempet-dempet itu, kata para ulama, maka kita sela-sela agar sampai airnya. Meskipun dalam hadis ini tidak dijelaskan, ya. Di sela-sela dengan jari kelingking.
Apalagi kalau kita tipe yang kakinya itu, jari kakinya itu besar-besar ya, gemuk, berdaging, jadi dia mepet sekali. Kalau cuma disiram begitu nggak masuk air. Jadi harus kita sela-sela. Tapi kalau kaki jarinya kecil yang ya lentik begitu, terus jaraknya jauh-jauh, yang kita yakin kita siram saja sudah masuk air di sela-sela, ya sudah, nggak perlu disela dengan jari. Tapi kalau lebih amannya kita sela-sela saja dengan jari. Intinya agar sampai air itu ke seluruh kaki. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan jari tangan tadi. Kalau tipe jari tangan kita yang gemuk-gemuk ya, dempetannya, maka kita sela-sela, sebaiknya disela-sela. Kalau tidak ya sudah cukup dengan dialirkan air. Nah, selesai Utsman mempraktekkan wudhu yang sempurna ini. Kemudian Utsman berkata, setelah beliau selesai mempraktekkan wudhunya Nabi SAW, thumma qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudhu'i hada. Saya melihat Rasulullah SAW berwudhu nahwa wudhu'i hada. Nahwa wudhu'i hada. Sebagaimana wudhuku ini. Jadi wudhu yang Utsman praktekkan tadi benar-benar seperti apa yang dia lihat dari Rasulullah SAW. Tsumma qala Rasulullah SAW. Kemudian kata Utsman, setelah berwudhu begitu Rasulullah bersabda. Jadi Utsman setelah melihat Rasulullah berwudhu, dia mendengar Rasulullah bersabda, man tawaddu'a nahwa wudhu'i hadza. Barang siapa yang berwudhu semisal wudhuku ini, thumma qama faraka raka'ataini, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat. Ya, nah inilah salat yang dikenal dengan nama salat sunnah wudu. Jadi kita disunahkan setiap kita habis berwudu kita salat 2 rakaat. Salat sunnah namanya salat sunnah wudu. La yuhadditsu fihi ma nafsuhu. Yang salatnya la yuhadditsu, dia tidak membisikkan dalam kedua salatnya itu jiwanya. Artinya khusyuk dalam salat. Tidak membisikkan dalam jiwa itu sesuatu, tidak melayang pikirannya, tidak memikirkan sesuatu selain salat. Maka apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu. Berwudu seperti wudu tadi sempurna, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau seorang berbuat dosa, ya, dia ingin bertobat, boleh dia berwudu. Ya, dia menyesali dosanya, ya. Kemudian dia berwudu. Ya, karena air wudu itu pun akan aliran air wudu yang keluar dari tubuh kita akan menghilangkan dosa-dosa, ya. Akan mengalirkan dosa sampai keluar dari ujung kuku. Ya. Hatta takhruju min tahti adfarihi, kata Nabi. Ketika seorang berwudu, maka dosa-dosanya itu akan berguguran dari tubuhnya sampai keluar dari ujung-ujung jarinya. Ya, sebagaimana air wudu menetes dari tubuhnya, itu dosa-dosa berguguran. Tambah dia sholat lagi 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosanya. Nah, sampai di sini hadis Utsman. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab ini ya ulama tabi'in. Dia mengatakan wa kana ulama'una yaqul, maka para ulama kita mengatakan, ya, mengomentari hadis Utsman tadi, hadis tentang wudu tadi. Para ulama mengatakan hadzal wudu ini asbagu, yang paling sempurna. Ma yatawaddu bihi ahadun li salat, yang paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang yang akan berwudu untuk salat. Ya. Jadi hadis tadi itu yang paling sempurna. Dan ingat ibu-ibu, ya, pekerjaan wudu ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana semua ibadah, yang pertama kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berwudu. Jangan sampai dia cuma jadi seperti kebiasaan saja tanpa ada niat lillah. Ya, harus ada niat lillah. Saya berwudu ini karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita khusyuk ketika berwudu. Jadi khusyuk itu bukan cuma salat. Ya, coba kita khusyuk ketika berwudu. Ketika kita mencuci tangan kita, kita bayangkan kita mencuci wajah kita. Ya, kita membayangkan kita sedang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah ya orang-orang yang beriman, jika kalian akan berdiri untuk salat, maka cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah kedua tangan kalian sampai ke siku-siku. Kita amalkan, kita sedang berwudu, kita bayangkan kita sedang mengamalkan firman Allah tadi. Kan khusyuk. Terus kita niatkan juga untuk agar dosa-dosa kita diampuni. Ini satu ibadah itu boleh multi niat. Boleh multi niat. Asalkan niatnya niat-niat yang ibadah. Niat-niat ukhrawi, akhirat, boleh. Niat ikhlas karena Allah, niat untuk membersihkan, untuk mengangkat hadas karena ini perintah Allah, ya. Niat agar dosa-dosa kita diampuni. Ini kan macam-macam niatnya terkumpul dalam satu ibadah berupa wudu. Yang semuanya itu untuk ukhrawi, untuk akhirat, itu tidak masalah. Ya. Yang ada biasanya kita karena wudu ini sudah jadi kebiasaan sehari-hari, 5 kali sehari minimal, itu sudah seperti adat saja. Kita tidak lagi membayangkan indahnya ini ibadah wudu, membayangkan bagaimana Allah menghapus dosa-dosa kita dengan wudu ini. Tidak lagi kita membayangkan bagaimana besarnya pahala dari Allah ketika kita berwudu dengan khusyuk, dengan ikhlas. Sunda, ya cuma jadi biasa begitu aja. Bahkan terkadang sambil wudu itu sambil ngobrol atau mikirin yang lain, sehingga dia sudah lupa ini sedang membasuh apa ini, ya sedang membasuh wajah kah atau itu. Akan rugi sekali. Jadi setiap kita wudu, ya kita ingat hadis ini, ingat keutamaan wudu. Ya, nanti juga ada keutamaan wudu itu akan menerangi, ya seorang muslim itu akan dikenal di hari kiamat dengan tanda wudu, bekas wudu. Kita tambah niat itu, ya, agar saya bisa dikenali di hari kiamat nanti dari bekas air wudu yang ada di wajah kaum muslimin yang biasa berwudu itu bercahaya di hari kiamat nanti. Anggota-anggota wudunya bercahaya. Nah, ini niat-niat ukhrawi. Dalam satu ibadah ada multi niat, macam-macam niat. Itu nak masalah. Yang penting niatnya dunia, niatnya akhirat, bukan niat dunia. Nah, ini cara wudu dari awal sampai akhir. Ya, dengan ada tambahan-tambahan tadi dari saya tambahkan dari hadis-hadis yang sahih juga. Karena di sini tidak disebutkan detail tentang, di sini tidak disebutkan tentang cara mengusap kepala. Ya, di sini cuma disebutkan mengusap kepala tapi tidak disebutkan caranya. Caranya di dalam hadis yang lain, ya. Rasulullah mengusapnya dari depan ke belakang, kemudian kembali lagi dari belakang ke depan atau sebaliknya. Kemudian juga tidak disebutkan di sini menyela-nyela jari. Itu disebutkan dalam, ya, riwayat-riwayat yang lain. Nah, sekarang kita masuk syurutu sihatihi, syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu. Yang pertama an-niyatu, niat. Nah, jadi kita berniat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Jadi niat sangat penting. Jadi sebelum kita mulai wudu, kita berniat, ya. Dan ingat, niat itu tempatnya di mana? Di hati. An-niyatu mahalluhu al-qalbu, kata para ulama. Niat tempatnya di hati, tidak perlu kita ucapkan, tidak perlu dilafazkan dengan mulut, ya. Karena semua perbuatan kita di dunia ini, baik perbuatan yang berkaitan dengan duniawi ataupun dengan akhirat, itu pasti ada niatnya. Kita pasti berniat, ya. Kecuali orang gila yang dia berbuat tanpa niat, ya. Kalau orang yang sadar, ya pasti sudah berniat dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Dan niat sekali lagi di dalam hati. Nah, kapan mulai kita berniat? Pertama, boleh ketika dalam wudu ini, ya, itu boleh. Nah, di sini lihat ada beliau katakan wala yushra'u at-talaffuz biha li adami thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disyariatkan at-talaffuz
Tidak disyariatkan melafadzkan, mengucapkan niat, karena tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata beliau. Itu niat. Ya. Nah, dan kapan kita mulai memunculkan niat dalam hati ketika berwudu? Para ulama menjelaskan wajibnya itu ketika kita mulai membasuh wajah. Ketika baru mulai akan membasuh wajah. Kita niatkan dalam hati, kita bisikkan dalam hati, saya akan mulai berwudu untuk mengangkat hadas. Ingat, niatnya untuk mengangkat hadas, untuk menghilangkan hadas. Ya, gitu. Itu wajibnya. Kalau kita sudah membasuh wajah, terus belum berniat, muncul niat itu nanti ketika kita membasuh tangan, maka tidak sah wudu. Jadi standarnya adalah sebelum membasuh wajah. Nah, boleh juga, adapun yang bolehnya ketika sebelum mencuci tangan, mencuci telapak tangan di awal. Jadi boleh di situ. Ya, kita ketika mau mencuci telapak tangan, kita sudah berniat, sudah boleh. Tapi kalau terlewatkan, sudah mencuci telapak tangan kanan dan kiri, baru kita mulai niat sebelum mencuci wajah, itu juga boleh. Nah, yang penting nak lewat dari mencuci wajah, ya, tidak boleh lewat dari situ. Ya. Karena niat itu ada dua dalam setiap ibadah, kata para ulama. Niat ada dua dalam setiap ibadah, baik itu wudu atau mandi wajib atau sholat. Yang pertama, niatul ma'mulu lahu. Niat untuk siapa amal tersebut dilakukan. Itu tulis. Jadi niat dalam setiap ibadah itu ada dua macam. Niat untuk siapa amal tersebut dilakukan. Berarti ini berkaitan dengan apa? Keikhlasan. Saya mau wudu untuk Allah. Saya mau mandi junub untuk Allah, lillah. Saya mau sholat, lillah. Saya mau puasa, lillah, untuk Allah. Saya mau haji, lillah. Saya mau sedekah, lillah. Nah, itu niat. Kalau tidak lillah, ya tidak diterima. Yang pertama. Yang kedua, niatul amal. Niat jenis amal. Niat jenis amal, apa yang akan dilakukan. Niat jenis amal, apa yang akan dilakukan. Ini untuk fungsinya apa? Untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan, atau untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Jadi yang kedua apa? Niat jenis amal yang akan dilakukan. Fungsinya apa? Satu, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Yang kedua, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya begini, yang untuk membedakan yang kedua kan niat jenis amal. Kita harus tentukan ini amal ini apa. Ketika kita mandi misalnya, mau mandi junub, kita tentukan dalam hati kita niat itu, saya ini mau mandi junub. Untuk membedakan antara mandi yang kebiasaan kita sehari-hari dengan mandi ibadah itu. Untuk membedakan kebiasaan kita sehari-hari dengan mandi ibadah. Kita kan tiap hari mandi. Maka harus ada niat di situ ketika kita mau mandi janabah. Oh, saya niat mau mandi janabah, tapi di hati ya, di hati. Atau contoh membedakan antara amal satu dengan amal yang lain. Contoh, antuna masuk masjid, sholat 2 rakaat. Nah, harus tentukan, harus ditayin ini sholat apa? Apakah sholat tahiyatul masjid? Apakah sholat qobliyah zuhur misalnya? Atau apakah sholat 2 rakaat wudu misalnya? Ya kan, ketika antuna wudu terus masuk masjid, antuna sholat 2 rakaat. Nah, itu ada banyak kemungkinan. Bisa jadi sholat tahiyatul masjid, bisa jadi sholat sunnah wudu 2 rakaat, bisa jadi sholat qobliyah zuhur. Nah, itu untuk membedakan antara jenis-jenis ibadah yang berbeda tadi, itu harus ditakyin dengan niat. Nah, begitu juga wudu. Kita pertama wudu, kita hadirkan 2 niat tadi. Pertama, niat ini untuk lillah, untuk Allah.
agar dapat pahala. Yang kedua, niat untuk mengangkat hadas. Ya, saya wudu ini untuk mengangkat hadas. Agar membedakan dengan kita cuci-cuci biasa saja. Kan ada orang yang biasanya mungkin dia cuci muka, dia kumur-kumur, dia cuci tangan, cuci kaki, tapi nggak niat wudu. Ya, maka harus ada niat ya mengangkat hadas. Dan start awalnya yang paling minimal di mana? Sebelum membasuh wajah. Jadi kalau niat itu muncul nanti setelah membasuh wajah maka tidak sah. Jadi harus sebelum membasuh wajah. Dan niat ini di hati. Ya bisikan saja dalam hati kita, ya saya berniat untuk wudu mengangkat hadas. Sudah seperti itu. Dan niat ini adalah hukumnya syarat, ya syarat. Kalau syarat tidak terpenuhi tidak sah. Yang kedua, syarat wudu yang kedua, nah at-tasmiyatu, mengucapkan basmalah. Jadi penulis di sini menguatkan pengucapan bismillah itu, tasmiyah itu mengucapkan bismillah. Tidak perlu tambah ar-Rahman ar-Rahim, cuma bismillah saja. Tidak kalau tasmiyah seperti itu. Kalau basmalah berarti bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah cuma bismillah, itu bedanya. Jadi kalau para ulama mengatakan mengucapkan basmalah berarti maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Kalau ulama mengatakan mengucapkan tasmiyah berarti cuma bismillah. Nah, menurut penulis Al-Wajiz mengucapkan bismillah di awal wudu itu hukumnya syarat malah. Ya, syarat. Tidak boleh ditinggalkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah, tidak mengucapkan bismillah. Ya. Nah, ini dalil menurut penulis bahwasanya mengucapkan bismillah di awal wudu adalah syarat. Dan sekali lagi ini di dalamnya tidak terlepas dari khilaf para ulama. Sebagai mengatakan ya itu bukan syarat, itu hanya sunnah saja. Ya, jadi yang dimaksud dengan ya tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah itu tidak ada wudu yang sempurna. Artinya tidak sempurna wudunya. Tidak sempurna wudunya. Dan juga para ulama berdalil dengan hadis-hadis wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang contohnya yang disebutkan oleh Humran tadi, yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan. Di sini beliau tidak menceritakan bahwa Nabi memulai dengan mengucapkan bismillah. Ya, tidak mengucapkan bismillah. Jadi wallahu alam yang kami ikuti adalah pendapat bahwasanya mengatakan mengucapkan tasmiyah itu adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Akan tetapi meskipun begitu kita jangan sampai kita tinggalkan. Kan mudah ya, cuma mengucapkan bismillah. Kita amalkan meskipun kita meyakini ini sunnah, tetap kita amalkan. Nah, cuman kemarin yang ditanya ketika bagaimana dalam toilet. Nah, kalau yang menganggapnya sunnah berarti ya kalau di dalam toilet tidak perlu sebutkan, kan sunnah hukumnya. Di luar toilet saja bisa kita tinggalkan, apalagi di dalam. Tapi kalau yang mengatakan itu syarat, berarti harus karena tidak sah kalau syarat. Berarti ya caranya ima diucapkan dalam hati atau diucapkan dari luar sebelum dia masuk. Ya. Baik, ini pengucapan bismillah. Kemudian syarat yang ketiga itu al-muwalatu. Al-muwalatu itu harus berturut-turut, tidak boleh ada jeda antara pembasuhan satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain. Itu al-muwalah. Sekali lagi al-muwalah harus berturut-turut, tidak boleh ada jeda pembasuhan satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain. Berdasarkan hadis dari Khalid bin Ma'dan bahwasanya Nabi SAW ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki yusolli, yang sedang solat. Jadi Nabi melihat ada seorang laki-laki yang sedang solat. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya ada luka. Wa fi dhuhri qadamihi, dan di punggung kakinya
punggung kaki itu berarti bagian mana? Belakang kaki ya. Di kaki itu bagian belakangnya. Ada lum'ata qurri adirham. Ada sebesar koin dirham itu yusibha al-ma'u, yang tidak kena air. Jadi ada seperti uang sekeping lah, sekeping dirham kecil di bagian kakinya itu yang enggak kena air. Jadi ya kalau dahulu itu kalau kaki yang berdebu biasanya apalagi ya kan di padang pasir berdebu kan kelihatan mana yang ada kena air mana yang enggak. Dan dahulu air susah, jadi orang berwudu airnya sedikit. Nah ini ada orang sudah sholat, dia sudah selesai berwudu dan dia sudah sholat. Nabi lihat ternyata ada sekeping logam di kulit kakinya yang enggak kena air. Fa'amaru Nabi sallallahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut ayyu'idal wudu'ah was salata, untuk mengulang wudu dan solat. Ya, jadi nak sah solatnya karena nak sah wudunya. Jadi Nabi suruh ulang. Nah ini dalil kalau ada bagian tubuh yang sekecil apapun yang tidak kena air maka tidak sah wudu dan tidak sah juga solat. Nabi suruh ulang. Ya. Nah ini dalil berturut-turut. Ya. Kalau seandainya tidak perlu berturut-turut, maka Nabi akan cukup suruh cuci kakinya saja kan? Tidak perlu ulang wudu dari awal, dari mencuci tangan. Ya, tapi ini ternyata Nabi suruh ulang wudu semuanya. Ya, berarti wudu itu harus berturut-turut. Tidak boleh kita sudah wudu selesai terus di kaki kita ada ternyata ini yang enggak kena air. Kita balik lagi ke tempat wudu terus kita cuma cuci kaki. Nah, tidak sah. Karena harus berturut-turut. Jadi harus ulang lagi dari awal wudunya. Nah, bagaimana berturut-turut yang standarnya dianggap berturut-turut, yaitu membasuh satu anggota wudu sebelum anggota wudu yang sebelumnya kering. Ya, membasuh anggota wudu sebelum anggota wudu yang sebelumnya kering. Jadi misalnya begini, ibu-ibu cuci wajah, muka. Untuk pertama kan cuci tangan, cuci muka. Terus ya ada jeda sedikit, misalnya sekedar misalnya keran kita mati pas kita wudu. Kita pindah ke sebelah sebentar kan, kita mulai. Nah kalau wajah kita belum kering, maka boleh langsung kita sambung dengan tangan. Nah berarti itu masih dianggap berturut-turut, tidak ada jeda. Pokoknya jedanya cuma sedikit. Yang penting bagian wudu, anggota wudu yang lain tadi yang sebelumnya itu belum kering. Ya kan begitu. Tapi kalau sudah kering, kita sudah cuci muka. Terus kita sebelum cuci tangan kita berhenti, kita terima HP, telepon, tutup, terus kita sambung lagi. Wajah sudah kering. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh kita sambung tangan, langsung kita mulai lagi dari awal. Itu maksudnya berturut-turut. Tidak boleh ada jeda. Ya, maksudnya tidak boleh ada jeda. Ini jeda yang membuat anggota tubuh anggota wudu yang sebelumnya itu sudah kering. Nah, tapi kalau jedahnya cuma sebentar, tidak sampai kering itu anggota wudu yang sebelumnya, maka boleh, ya, tidak perlu kita ulang. Paham ya? Mualah ini. Ya, saya pernah wudu itu waktu itu kerannya mati, terus mutar lagi ke belakang di satu masjid. Baru cuci sebagian anggota wudu, belum sampai selesai, mati airnya, pindah. Ketika pindah ya sudah kena angin sedikit sudah kering. Nah, berarti harus diulang kalau seperti itu. Tapi kalau kita rasa belum kering, masih basah, boleh kita lanjut, ya. Nah, 3 ini cuma yang disebutkan oleh penulis. Niat, mengucapkan basmalah dan al-muwalah berturut-turut.
Baik, saya rasa sampai di sini dulu ya, sudah jam 9:30. Karena kita akan hari ini masih akan belajar nahwu ya, nahwu shorof insyaallah. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Nah, Bagaimana kalau misalnya kalau sementara berwudu kurang ajak bercerita, apakah kalau wudu itu harus dilanjutkan atau diulang atau bagaimana? nah. Ada riwayat dari Nabi SAW ketika itu beliau sedang berwudu, terus ada seorang sahabat yang datang dan mengucapkan salam kepada beliau dan tidak beliau balas. Beliau membalasnya nanti setelah selesai beliau wudu. Ya. Dari sini para ulama menjelaskan ya makruh hukumnya kalau kita berbicara saat ketika wudu. Itu makruh saja, tapi tidak sampai mempengaruhi kesahan wudu kita. Jadi kalau ada orang ajak bicara, lihat siapa yang mengajak bicara itu dan apakah itu penting. Ya, kalau yang mengajak bicara kita orang tua kita misalnya, maka jangankan wudu, sholat sunnah saja harus kita batalkan. Ya. Kalau yang mengajaknya orang ibu kita bertanya, maka kita wajib jawab. Ya, tapi kalau cuma kurang penting, ya kita jawab nanti setelah selesai kita wudu, baru kita jawab. Kita jelaskan bahwasanya ya wudu kita ini harus khusyuk, ini ibadah, maka sebaiknya jangan ngobrol bercakap-cakap. Tapi ingat, ketika ternyata seorang lagi wudu terus dia ngobrol, tidak membatalkan wudunya. Wudunya tetap sah. Ya, tetap sah. Tidak, dia bukan pembatal wudu. Bicara bukan pembatal wudu. Nah, bicara itu nanti pembatal sholat. Kalau kita sudah belajar sholat, ya, orang yang sholat terus bicara itu batal sholatnya. Tapi wudu tidak. Cuma sebaiknya jangan. Tapi kalau itu orang tua kita yang bertanya, ya, Ibu Antuna bertanya ketika wudu, jawab. Memanggil, jawab. Karena sholat saja, asal itu sholat sunnah, ketika dipanggil orang tua kita wajib menjawab, kita batalkan sholatnya. Apalagi cuma wudu yang memang tidak masalah kalau bicara sebenarnya, cuma hukumnya yang makruh saja. Baik. Ada lagi? Oh, dikeringkan boleh. Setelah selesai wudu boleh kita keringkan dengan handuk, tidak masalah. Ya, Nabi SAW kebiasaannya tidak. Nabi kalau mandi janabah cuma menepuk-nepuk dengan tangannya. Dan juga kalau wudu beliau biasanya tidak menseka dengan kain. Ya, karena memang mungkin bukan kebiasaan orang Arab pada waktu itu, ya. Makanya dalam sebuah riwayat ketika Nabi keluar untuk sholat Isya, para sahabat melihat masih ada tetesan butiran air wudu. Apalagi ada hadis tadi, air dosa itu dosa orang yang berwudu itu akan keluar dari anggota tubuhnya sesuai dengan tetesan-tetesan air yang keluar dari tubuhnya, sampai dari bawah ujung kukunya kata Nabi. Itu. Nah, jadi ketika menetes keluar dosa. Nah, tapi tidak juga apa-apa kalau kita seka dengan handuk, tidak masalah. Tidak masalah, boleh. Ustaz, Iya. kalau saya habis wudu toh, kong make up dan boleh itu atau enggak? Boleh, tidak masalah. Kan yang penting make upnya tidak najis, bukan dari yang najis. Ya, kita seka, terus kita make up, kita sholatnya. Yang tidak boleh make up dulu baru wudu, ya kan? Ya rugi, nanti make upnya luntur. Make upnya mahal, atau make upnya itu kan ada yang mungkin menghalangi air wudu yang berminyak itu. Nah, kalau itu menghalangi air wudu enggak boleh. Sudah make up terus kita wudu, atau misalnya kita sisa-sisa make up, kita bersihkan dulu harus. Dari malam kita make up, tidur, bangun subuh, cuci muka dulu. Bersihkan dulu itu make up yang bisa jadi itu ada mengandung unsur minyak yang menghalangi air wudu. Nah, itu bersihkan dulu baru kita wudu. Nah, kalau sudah wudu ya silakan mau make up setebal apapun terserah. Tapi untuk suami ya. Ya, nah. Ya. Ya. Kalau misalkan mau berwudu baru dalam keadaan mengikat rambut, bagaimana Ustaz? Kalau dalam berwudu, na'am. Kalau dalam wudu ketika seorang wanita mengepang rambutnya boleh, tidak perlu dibuka rambutnya. Tidak perlu dibuka, diusap saja kepalanya. Ya, diusapkan kepala cuma diusap, ya. Kecuali mandi.
Kalau mandi itu harus dibuka kepangannya. Ya, kalau mandi harus dibuka. Kenapa? Karena mandi itu kan jarang kan? Mana lebih sering, wudu atau mandi? Mandi janabah. Nah, wudu. Nah, kalau wudu itu karena sering dilakukan, diberi keringanan oleh Allah, oleh agama, rambut itu tidak perlu dibuka kalau wanita. Cukup dibasuh. Bahkan, perhatikan, bahkan ibu-ibu kalau pakai jilbab boleh mengusap di atas jilbab. Yo. Jadi kalau kita di tempat wudhu yang tidak aman, ya di masjid, kita usap, nggak usah buka jilbabnya, kita usap di atas jilbab. Kan cuma diusap, bukan disiram. Jilbabnya nggak bakal basah-basah. Iya, tidak perlu mengusap. Nanti itu ada pembahasan nanti insya Allah. Tapi di Al-Wajiz kayaknya tidak dijelaskan. Kalau Ya. kaki Ustaz, kalau pakai kaos kaki baru misalkan boleh umum begitu kan cuma diusap begitu boleh Ustaz kalau perempuan kan. Kalau kaos kaki boleh, ya. Kaos kaki ada pembahasan nanti mengusap khuf, ya, boleh untuk kaos kaki, ya. Kalau telapak tangan itu harus dicuci, karena dia kan bisa disembunyikan, insya Allah mudah, ya. Kalau kaos kaki dan jilbab dan juga khuf nanti akan ada pembahasan mengusap wudu sambil memakai sepatu misalnya, itu boleh nanti, ya. Tapi yang pasti kalau untuk wanita yang ditanyakan tadi, rambutnya tidak perlu dibuka kalau dikepang, ya. Kalau dia mau buka ya silakan. Tapi kalau dia kepang dan susah dibuka, boleh diusapnya. Bahkan di atas dipakai jilbab saja tidak perlu dibuka jilbab boleh. Ya, kalau di tempat wudhu yang tidak aman boleh mengusap di atas jilbabnya. Tuh, seperti itu. Makeup dengan nah tergantung. Kalau ibu-ibu menganggap alkohol najis maka tidak boleh. Tapi kan kemarin kita jelaskan benda-benda yang najis, ya kita sudah jelaskan alkohol tidak termasuk yang najis. Khamar, ya khamar itu kan ada alkohol. Khamar itu bukan najis. Ini khilaf bainal ulama. Tapi yang insya Allah yang benar bukan najis alkohol, karena khamar bukan najis. Karena ketika datang pensyariatan pengharaman khamar, itu para sahabat menuangkan khamar-khamar yang ada di rumah mereka semua. Semua para sahabat punya khamar waktu itu di rumah karena kebiasaan. Karena waktu itu belum diharamkan khamar. Setelah diharamkan khamar secara mutlak, maka sahabat mencurahkan semua sehingga dikatakan oleh para perawi hadis tersebut itu jalan kota Madinah itu banjir dengan khamar. Nah, dan tidak ada riwayat Rasulullah menyuruh menyiram, mencuci seperti itu. Ya. Tidak ada riwayat. Ada juga riwayat seorang sahabat yang datang dalam sebuah bejana, membawa bejana di hadapan Rasulullah, ada khamarnya. Maka Rasulullah menyuruh membuang khamarnya karena sudah haram. Tapi Rasulullah tidak menyuruh mencuci wadahnya. Dari sini para ulama mengatakan khamar itu bukan najis. Nah, kalau begitu pakai make up yang ada alkohol itu, kalau yang menganggap ini bukan najis berarti tidak najis. Tapi kalau dia menganggap itu najis berarti najis. Ya, tidak boleh. Ya. Seperti itu. Termasuk juga parfum, ya, parfum yang ada alkoholnya. Ya, tapi kalau kita mau waro itu artinya berhati-hati menjaga diri, ya kita pakai parfum yang non alkohol biar lebih aman, tentram hati kita. Tapi kalau ada orang yang memakai parfum yang beralkohol, tidak boleh juga kita salahkan, ya karena sebagian ulama mengatakan alkohol itu bukan najis. Seperti itu. Kalau kita mau untuk diri kita jaga diri, ya tinggalkan yang beralkohol, baik itu make up atau parfum. Tapi sekali lagi ini ada khilaf bagi ulama, ya seperti itu. Baik, ada lagi? Sudah? Kita sudah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.